Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Yanto Multimedia Education. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengisi kuesioner untuk guru yang menerima PSU di tahun 2020. Kita lihat di sini ada sebuah surat dari BPK Republik Indonesia atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ini ditujukan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kemenak di wilayah Provinsi Jawa Timur. Nah, mungkin di wilayah yang lainnya kurang tahu ya, ini suratnya untuk Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Isi suratnya seperti ini, jadi berdasarkan surat tugas nomornya sekian tanggal 15 Januari 2021 terkait pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Agama tahun 2020 dan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan program Indonesia Pintar atau PIP. Nah, ini silahkan dibaca sendiri. Jadi lingkungan Kementerian Agama dengan tautan kuesioner sebagai berikut. Nah, di sini harus mengisi kuesioner yaitu ada 8. Ini yang pertama ini untuk Kepala Kanwil Kemenak bidang Penma, terus yang kedua adalah Kepala Kanwil bidang Pakis, atau yang ketiga yaitu kuesioner Kepala Kantor Kemenak. Nah, ada linknya sendiri-sendiri. Terus yang keempat ada kuesioner Kepala Madrasah penerima bantuan. Nah, jadi untuk Kepala Madrasah yang menerima bantuan linknya nomor 4. Terus yang kelima ada kuesioner kepada guru madrasah penerima BSU. Yang keenam ada kuesioner kepada guru PAI penerima BSU. Dan yang ketujuh adalah kuesioner kepada pimpinan pondok pesantren. Yang ke-8 atau terakhir adalah kuesioner kepada siswa atau siswi madrasah penerima bantuan PIP dan PJJ dengan link sebagai berikut ini. Jadi untuk guru madrasah yang menerima BSU di tahun 2020 jadi wajib mengisi kuesioner ini dengan cara untuk guru kita pilih linknya itu yang nomor 5 yaitu kuesioner kepada guru madrasah. Ini silahkan di copy, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum kita mengisi kuesionernya. Yang pertama itu adalah kartu identitas KTP untuk nanti pengisian dari NIK. Terus kemudian untuk buku rekening yang digunakan untuk menerima BSU bisa difoto nantinya. Terus yang ketiga adalah bukti kegiatan belajar mengajar, bisa absensi harian atau kalau menggunakan media e-learning bisa screenshotan dari saat pemberian tugas ke siswa waktu menggunakan media e-learning atau media yang lainnya sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Terus kita geser ke bawah untuk pengisiannya. Di sini ada alamat email, ini bisa diisi dengan email kita atau guru. Kita isi dulu. Kemudian selanjutnya ada bersama ini saya menyatakan bahwa data yang saya isikan adalah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk selanjutnya formulir ini dapat digunakan oleh tim pemeriksa BPK dalam proses pemeriksaan belanja bantuan subsidi upah atau BSU sesuai dengan yang dimana diatur di undang-undangnya ini. Berarti kita klik ya. Terus yang kedua ada apakah saudara menerima bantuan subsidi. Kalau menerima silahkan diisi ya. Terus klik berikutnya. Nah, kemudian nama lengkap silahkan diisi dengan nama lengkap. Selanjutnya ada NIK, nomor NIK silahkan diisi. Setelah mengisi NIK ada lagi jenjang mengajar. Di kita mengajarnya yang aktif di simpatikannya itu mengajar tingkatan apa, bisa dipilih. Ini ada pilihannya, ada RA, ada MI, ada MTS, ada MA. Terus kemudian ada statusnya kita sebagai PNS atau non PNS kita isi. Terus kemudian nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Nah, ini bila mana jika guru tidak memiliki NUPTK itu bisa diisi menggunakan PEK ID. Jadi kita bisa ngeceknya untuk tahu nomor NUPTK atau PEK ID kita itu berapa, itu bisa dilihat di Simpatika. Nah, ini sudah saya isikan NUPTK saya. Terus kemudian sekolah tempat mengajarnya silahkan ditulis sekolahnya apa.
Kemudian kabupatennya, kabupaten dari lembaga atau sekolahnya itu di kabupatennya mana, isi. Terus provinsinya saya isi Jawa Timur. Terus kemudian ini ada penghasilan dalam 1 bulan, perkiraannya berapa, ada kurang dari 2.500.000, ada antara 2.500.000 sampai 5 juta, dan ada yang 5 juta lebih. Saya pilih yang atas, kurang dari 2.500.000. Kemudian nomor HP silahkan diisikan dengan nomor HP yang aktif. Jadi setelah kita mengisi nomor HP, kita klik berikutnya. Nah, kemudian ada hak dan kewajiban. Di sini selama tahun 2020 Bapak Ibu bantuan apa saja yang Bapak terima. Di sini karena bantuannya BSU dari Kementerian Agama, bisa diklik yang BSU dari Kementerian Agama. Ini pilihannya bisa lebih dari satu. Jadi kalau misalkan dapat juga bantuan dari kartu prakerja juga bisa diklik ini, atau yang lainnya juga bisa, nanti tulis lainnya dapat bantuannya dari apa. Nah, karena di sini saya hanya mendapatkan bantuan dari BSU dari Kemenak, saya centang yang BSU dari Kemenak saja. Terus yang kedua ada apakah Bapak atau Ibu mengajukan diri sebagai penerima BSU Kementerian Agama. Nah, ini tidak, karena penetapan dilakukan oleh Kementerian Agama. Terus yang ketiga ada apakah Bapak Ibu menerima surat pemberitahuan sebagai penerima BSU Kementerian Agama. Ya, dengan surat resmi, karena surat resminya adalah keluarnya dari Simpatika tentunya. Terus yang keempat ada bagaimana Bapak Ibu menerima dana BSU Kementerian Agama tersebut. Nah, karena kemarin itu transfer langsung ke rekening pribadi dari bank penyalur, kita klik yang atas. Kalau diterima tunai ya diklik yang bawahnya ini. Terus yang kelima ada rekening apa yang Bapak Ibu gunakan untuk menerima BSU Kementerian Agama. Ini menggunakan BRI Syariah pribadi yang sudah lama saya gunakan. Terus ada rekening BRI Syariah yang baru dibuatkan oleh bank. Jadi ini rekening BRI Syariah yang baru yang dibuatkan oleh bank. Terus selanjutnya ada jika menggunakan bank selain BRI atau BRI Syariah, sebutkan bank yang digunakan untuk menerima BSU. Nah, ini misalkan jika menggunakan selain bank BRI itu menggunakan apa? Ini saya kasih BNI saja. Karena ini jika kita kosongkan ini tidak bisa, karena ini ada tanda bintang warna merahnya, ini jadi wajib diisi. Terus berapa jumlah total BSU Kementerian Agama yang Bapak Ibu terima selama tahun 2020. Nah, kemarin saya menerima hanya 1.600.000. Jadi saya dapat ngambilnya hanya 1.600.000 di bank penyalur. Terus kita geser ke bawah, unggah foto halaman buku tabungan ketika transfer BSU masuk. Nah, kita klik, kita upload. Jadi makanya kita tadi siapkan file dari buku tabungannya. Di sini saya sudah menyiapkan file dari buku tabungannya. Nah, filenya yang ini, gambar buku tabungan. Kita klik upload. Nah, selanjutnya apakah BSU tersebut sudah dicairkan seluruhnya. Nah, ini kalau sudah diambil semuanya ya diklik iya. Kalau saya sengaja tidak mencairkan ya di sini saya tidak sengaja tidak mencairkan dana tersebut. Karena saya cairkan semuanya, saya klik iya sebagian atau seluruhnya. Mohon jelaskan kondisi jika BSU tidak dicairkan atau tidak dapat dilakukan pencairan. Ini kita isi tidak ada saja, karena langsung sebagian atau seluruhnya kita cairkan. Apakah Bapak Ibu dikenakan potongan sumbangan atau setoran wajib kepada pihak tertentu atas penerima BSU Kementerian Agama tahun 2020? Nah, ini karena tidak ada potongan, kita klik tidak. Ini sebutkan seluruh potongan sumbangan setoran wajib kepada pihak tertentu berserta nominalnya jika ada. Kita klik 0 karena tidak ada potongan. Terus selanjutnya yang ke-9, apakah ada pemantauan dari pihak Kanwil atau Kemenak, Inspektorat atau Ditjen Pendis? Di sini keterangannya pemantauan dimaksud dapat berupa permintaan laporan penerimaan dana
atau survei kuesioner, kunjungan dan lain sebagainya. Nah, di sini karena dari pihak Kanwil atau Kemenak kan tidak melakukan pemantauan, jadi hanya kita diberikan surat untuk mengambil dana bantuan BSU di bank yang penyalurnya, maka saya kasih tidak. Terus yang ke-10, apakah Bapak Ibu pernah menyampaikan pengaduan keluhan terkait BSU ini? Nah, karena saya tidak pernah, saya jawab tidak pernah. Terus jika pernah menyampaikan pengaduan keluhan, disampaikan kepada siapa dan perihal apa? Apakah sudah ada tindak lanjut dari pengaduan tersebut? Ini saya isi saja tidak ada. Terus selanjutnya, keterangan lain yang ingin disampaikan perihal BSU, saya tulis tidak ada saja. Nah, tidak ada. Kita lanjut yang kegiatan belajar mengajar. Apakah Bapak Ibu tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada tahun 2020? Di sini karena pelaksanaan secara daring, maka saya kasih ya secara virtual atau daring. Mata pelajaran apa yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah ini bisa diisi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu di sekolahnya masing-masing. Terus yang ketiga, ada upload bukti kegiatan belajar mengajar. Nah, tadi sudah saya siapkan, yaitu screenshot saat saya memberikan tugas di e-learning. Ini contohnya, nanti saya akan upload. Nah, yang keempat atau yang terakhir, sebutkan tugas tambahan selain sebagai guru yang diberikan kepada Bapak Ibu jika ada. Ini jika ada silahkan diisikan. Nah, di sini karena saya juga mendapatkan tugas tambahan, saya kasih waka akademik atau waka kurikulum. Nah, kalau sudah kita melakukan pengisian secara lengkap dari atas sampai bawah, kita klik kirim. Nah, di sini keterangannya lembar konfirmasi penerima bantuan subsidi upah pada madrasah, tanggapan Anda telah direkam. Jadi ini kita sudah berhasil mengisi kuesioner untuk guru yang menerima bantuan subsidi upah atau BSU di tahun 2020 dari Kementerian Agama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Kalau ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.